wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Para pemirsa ya. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini telah dapat kita laksanakan pengajian rutin dari Majelis Tabligh PTM Kota Surakarta secara virtual. Kemudian yang ditugasi malam hari ini kebetulan adalah kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti dapat bermanfaat. Sebelum kami memasuki materi pada malam hari ini, kami perlu menyampaikan dulu bahwa akhir-akhir ini banyak kita dengar, kita saksikan orang yang meninggal secara mendadak, dalam arti sakit dalam waktu yang tidak lama kemudian meninggal dunia, dan juga kadang-kadang malah ada yang mendadak. Ini semua akibat daripada wabah yang menimpa kita, pandemi COVID-19 ini. Bahkan tadi kami bincang-bincang bahwa di PTM Jawa Tengah ini bapak-bapak PTM yang kena itu berkisar antara 10 orang yang kena COVID dari bapak-bapak PTM se-Jawa Tengah ini. Maka kita memang harus waspada betul. Kalau di dalam kaidah itu dinyatakan bahwa al-wiqayatu khairum minal ilaj. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Yang artinya bahwa menjaga itu, waspada itu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Maka kita dengan diatur oleh protokol dan MCCC kan juga telah menerbitkan setidak-tidaknya 3 buku pedoman bagaimana kita bisa menjaga diri dalam rangka memenuhi protokol kesehatan dalam rangka menghadapi COVID ini. Ini memang benar-benar apa yang kita lakukan di Muhammadiyah di berbagai daerah, di berbagai cabang ranting, di berbagai tempat selalu mengingatkan pentingnya protokol. Ini memang sesuai dengan kaidah al-wiqayah khairum minal ilaj. Mencegah, menghindari, menjaga itu lebih baik daripada pengobatan. Nah, kalau memang sudah harus diobati ya diadakan pengobatan yang secukupnya begitu. Mati mendadak itu kalau di dalam hadis dinyatakan al-fats'atu mautil fats'ati ya. Mautil fats'ati rohatun lil mu'min. Mati mendadak itu kesenangan bagi orang mukmin. Wa ahdzatu asafin lil fajiri. Dan itu menjadi penyesalan bagi orang-orang yang durhaka. Jadi kalau orang mukmin dilalah kok menghadapi kematian yang mendadak, itu di situ di hadis itu katakan rohatun, itu adalah kesenangan. Artinya memang orang mukmin itu setiap saat kan sudah siap dengan amaliyahnya, jadi tidak ada masalah itu, tidak ada masalah untuk
untuk menghadapinya itu. Tapi kalau untuk orang yang durhaka, orang yang banyak maksiatnya itu, ahdatu asafin, menjadi penyesalan lil fajiri bagi orang-orang yang durhaka. Nah ini, maka untuk itu di sini kami sampaikan, monggo-monggo kita senantiasa banyak zikir kepada Allah, zikrullah. Kemudian selalu menjaga syariat-syariat Islam agar kalau kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah itu kita sudah siap dengan amalan-amalan yang baik sehingga kita termasuk yang rohatun lil mukmin tadi, kesenangan bagi orang yang beriman. Nah, dan dulu pernah disampaikan bahwa suatu saat di dalam tafsir Qurtubi, Hasan al-Basri ditanya oleh jamaahnya, oleh muridnya. Orang yang tanya pertama itu menyatakan bahwa, wahai Syekh, bagaimana kami menghadapi paceklik yang panjang ini? Dijawabnya adalah istighfarlah. Kemudian ketika orang yang lainnya datang bertanya bagaimana kita menghadapi bencana, ya mungkin kalau sekarang ya semacam bencana wabah ini, bencana kekeringan, kelaparan, kesulitan hidup. Hasan al-Basri juga menjawab istighfarlah. Sampai kepada orang yang tidak punya keturunan saja, tanya kepada Hasan al-Basri juga dijawab istighfarlah. Dan saya menjawab begini ini karena firman Allah di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 13 itu adalah fakultus takfiru, maka istighfarlah kalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu zat yang Maha Pengampun. Kemudian ayat berikutnya yursilim sama alaikum bitroro, kalau kamu sekalian istighfar akan diberi karunia hujan. Wajibtitkum amwalukum wajibtitkum bi amwalin wa banin, kalian akan diberikan kepada harta dan juga keturunan yang banyak itu, dan seterusnya. Al-ayah ini menunjukkan bahwa memang istighfar itu sangat penting kita supaya banyak istighfar. Jadi di samping doa-doa yang kita baca, apa itu bismillahirrahmanirrahim, ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, itu bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, itu adalah itu kita baca juga, kita juga di samping baca itu juga membaca istighfar. Nah, ini untuk tambahan pengajian ini. Kemudian pada malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah tajdid dalam Muhammadiyah. Tajdid itu kan dari kata jaddada yujaddidu tajdidan, yang artinya adalah memperbarui. Nah, kalau tajdid di dalam Muhammadiyah itu, di sana diberikan suatu pengertian bahwa tajdid itu adalah bermakna dua. Yang pertama, tajdid itu bermakna purifikasi atau pemurnian ajaran Islam, yang sering disebut dengan ar-ruju' ilal Quran was sunnah, atau ar-raj'ah ilal Quran was sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Itu tajdid. Yang kedua, tajdid dengan arti memperbarui atau pembaruan, dan juga
bahasa sekarang juga termasuk reformasi itu juga tasdid. Nah, kalau tasdid di bidang hukum Islam, tasdid yang terkait dengan akidah Islamiyah, maka itu adalah pemurnian ajaran Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dengan adanya pemikiran-pemikiran yang tadinya menyimpang, kemudian diluruskan, jangan begitu. Itu tidak benar menurut syariat. Nah, ini adalah tasdid di bidang syariat, di bidang akidah. Kalau tasdid yang kedua itu adalah tasdid yang muaranya ada pada teknologi, reformasi, memperbarui cara berpikir dalam menghadapi perkembangan zaman. Ini juga tasdid. Bahasa yang lain adalah juga modernisasi. Modernisasi itu juga tasdid. Maka Muhammadiyah itu kan sebagai gerakan berkemajuan. Itu artinya gerakan yang selalu mengarah kepada kemajuan zaman, tidak ketinggalan zaman. Semua diikuti. Ada kemajuan IT, ikuti IT. Ada kemajuan teknologi, mengikuti teknologi. Ada kemajuan kedokteran, mengikuti kedokteran, dan seterusnya. Nah, itu juga termasuk tasdid. Tasdid di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tasdid di bidang pemurnian. Nah, yang pertama tasdid di bidang pemurnian ajaran Islam ini. Ini sangat penting. Karena apa? Kadang-kadang memang kita lihat ajaran Islam ini pemahamannya kadang-kadang sudah ada namanya pola pikir al-afkar al-munharifah. Al-afkar al-munharifah. Itu apa? Pemikiran atau pola pikir yang menyimpang. Lawan katanya adalah al-afkar al-mustaqimah. Al-afkar al-mustaqimah itu apa? Pola pikir atau pemikiran yang lurus. Nah, yang dimaui oleh Muhammadiyah itu al-afkar al-mustaqimah, pemikiran yang lurus. Jangan sampai terjadi al-afkar al-munharifah, pemikiran yang menyimpang, jangan sampai terjadi. Cuma kadang-kadang di antara al-afkar al-mustaqimah ini, di sana juga di dalamnya tetap saja di samping kembali kepada Quran hadis juga ada peluang-peluang untuk istihad, untuk mensikapi hukum terhadap masalah-masalah yang terjadi berikutnya. Bahkan kadang-kadang kita memahami ayat Al-Quran dan hadis itu tidak hanya secara tekstual, tapi juga kita kaitkan dengan perjalanan perkembangan hukum. Seperti kalau dulu itu namanya pembagian warisan itu ya istri dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Tapi untuk perkembangan sekarang, untuk kehidupan, untuk pemahaman kewarisan di Indonesia, kita lihat di dalam buku Tanya Jawab Himpunan Putusan Tarjih, di sana sudah dikenal ada namanya gonogini. Ada namanya harta gonogini. Dengan adanya harta gonogini ini kan dimungkinkan bahwa seorang istri itu memperoleh separuh dulu dari bagiannya terhadap harta gonogini itu. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang bukan harta gawannya suami itu menjadi harta gonogini, sehingga istri berhak separuh. Nah, setelah istri mendapatkan separuh,
istri memperoleh lagi 1/8 sebagai bagiannya lah. Itu perkembangan zaman. Perkembangan zaman, dan ini oleh majelis tarjih disadari perkembangan semacam ini. Kalau di dalam kaidah usuliyah kan ada al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku tergantung ada dan tidak adanya ilat. Nah, itu. Jadi memang hukum itu berkembang. Bahkan kalau Syekh Muhammad Abduh di dalam tafsir Al-Manar itu, beliau menyitir sebuah kaidah yang menyatakan taghayyurul ahkam bitaghayyuril ahwal wal asminah wal amkinah. Berubahnya hukum itu juga kadang-kadang saja juga ditentukan oleh adanya perubahan taghayyurul ahkam bitaghayyuril ahwal, dengan perubahan keadaan, kemudian juga al-azminah, waktu, wal amkinah, dan tempat. Jadi perubahan waktu, tempat, kemudian keadaan ini mempengaruhi berubahnya hukum. Nah inilah. Tapi ini perkembangan. Dan majelis tarjih karena sebagai Muhammadiyah sebagai gerakan tajis mengikuti terus perkembangan semacam ini. Seperti mamanya kami contohkan ya, dalam Suara Muhammadiyah itu kan ada orang yang pernah bertanya bagaimana seorang wanita yang pergi sendirian, tidak ada temannya, tidak ada muhrimnya, tidak ada suaminya. Padahal kalau menurut hadis Sahih Bukhari itu kan dinyatakan bahwa wanita itu tidak boleh berpergian 2 hari kecuali dengan suami atau mahramnya. Tidak boleh, harus disertai suami dan mahramnya loh. Tapi untuk keadaan sekarang bagaimana? Kondisi seperti inilah. Ternyata majelis tarjih juga mempelajari, juga mengkaji hal-hal yang terkait dengan itu. Contohnya apa? Contohnya begini. Ada kejadian pada waktu zaman Umar bin Khattab. Pada waktu zaman Umar bin Khattab itu, Aisyah, istri Nabi itu haji. Karena Rasulullah sudah meninggal kan tidak ada suami, tidak ada muhrim. Maka ketika Aisyah haji itu pada waktu Umar bin Khattab berkuasa itu, Aisyah dikawal oleh sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan. Tidak dikawal oleh siapa? Oleh muhrimnya dan juga oleh suami karena Nabi sudah wafat. Ya. Atas dasar itu kemudian juga kalau Imam Suyuti itu mengatakan bahwa ilatnya kenapa wanita harus ditemani, ilatnya adalah untuk keamanan dan kemaslahatan wanita itu. Kenapa wanita harus dikawal? Untuk menjaga keamanannya dan juga untuk kebaikan bagi wanita itu. Maka kemudian kalau Yusuf Qaradawi lebih tegas lagi. Ilahnya itu adalah ada pada keamanan wanita. Sehingga kalau wanita itu sudah aman, tidak ada muhrim pun, tidak ada suami pun, juga tidak apa-apa. Maka di dalam tanya jawab di Suara Muhammadiyah itu dijelaskan oleh majelis tarjih bahwa wanita itu kalau memang tidak membahayakan, pergi sendiri juga tidak apa-apa. Kalau wanita itu tidak membahayakan, pergi ditemani oleh orang yang bukan muhrimnya juga tidak apa-apa. Asal tetap menjaga hal-hal yang membahayakan tadi. Jadi itu diperkirakan keadaannya. Ini sebagai contoh jalan pikiran Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah dalam beristihad itu melihat kaidah-kaidah apa yang terjadi, apa yang melatar belakangi itu.
Maka kalau Syekh Abdul di dalam tafsir Al-Manar beliau kan mengatakan begini. Inna dina limaslahatin nasi wa khairihim. Agama itu diturunkan limaslahatin nas, untuk kebaikan manusia. Untuk kemaslahatan manusia. Jadi Islam itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia. Wa khairihim, dan kebaikan mereka. Wa inna min usulihi. Dan sesungguhnya pokok pangkal ajaran Islam itu, hukum Islam itu adalah man'udz dzarari wa dirar. Tercegahnya, terhindarnya segala hal yang bahaya dan membahayakan. Tapi semua yang membahayakan dihindari. Maka kalau wanita pergi kok bahaya, kalau pergi sendiri harus dikawal. Tapi kalau memang tidak ada bahaya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka sekarang kalau ibu itu naik haji ya, kalau cari muhrimnya sudah dia janda sendirian, siapa ya? Ya muhrimnya ya akhirnya bersamaan dengan kalom, karu, teman-teman haji itu sudah menjadi muhrim itu. Sudah jadi muhrim itu. Tapi ini hal yang bisa didiskusikan, masih ada peluang untuk didiskusikan. Memang ada yang berpendapat hadis Bukhari yang mengatakan bahwa wanita itu pergi sendirian tidak boleh, harus dengan suami atau muhrim, itu memang ada yang berpendapat itu. Pokoknya orang itu ada. Orang-orang dohiri biasanya gitu. Tapi kalau Muhammadiyah melihat hal-hal yang lain, apa yang terkait dengannya. Nah, kemudian masalah warisan juga gitu. Ada yang tidak mau menerima gonogini, ada yang menerima gonogini. Pada waktu saya bekerja di Pengadilan Agama Solo dulu, ada orang marah-marah kepada saya itu. Ini mana sunahnya gitu. Ya saya hanya diam saja, tidak. Tapi saya hanya senyum-senyum. Harus saya tanggapi dengan baik. Kalau Bapak tidak terima silahkan naik banding. Kalau Bapak tidak terima ya monggo saja. Ini pendapat pengadilan begitu kan. Pengadilan sudah berpendapat begitu karena tadi limaslahatin nas, karena adanya kemaslahatan. Gonogini kan masalah kemaslahatan. Itu masalah istihadiyah. Maka berkembang terus. Ya cuma memang kita sadari bahwa Muhammadiyah belum merumuskan secara detail hal-hal yang terkait dengan masalah pernikahan. Namun alhamdulillah di buku tanya jawab Majelis Tarjih masalah perkawinan sudah ada. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin melihat hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan, dilihat saja buku tanya jawab Majelis Tarjih tentang perkawinan. Di sana ada. Meskipun perumusannya tidak ditanfidkan secara rinci dalam sebuah muktamar, tapi sudah ada. Warisan juga sudah ada ditanya jawab itu. Jadi buku tanya jawab masalah-masalah agama yang diterbitkan oleh Tarjih itu sudah lengkap. Itu apa-apa sudah ada. Masalah perkembangan sekarang bahkan ada. Bahkan kita lihat di buku Himpunan Putusan Tarjih yang tanya jawab itu sampai kepada yang di mana ada maaf ini ada kelompok yang mendebatkan loh kalau celana itu atau sarung itu harus di atas mata kaki atau tidak. Itu di buku tanya jawab kan sudah ada, sudah diterangkan itu bahwa memang Muhammadiyah berpedoman pada dua hadis, yaitu man jarra thawbahu la yang durullahu man jarra thawbahu huyala, la yang durullahu man jarra thawbahu huyala. Allah tidak akan melihat, Allah tidak mau melihat kepada orang yang menarik atau memakai pakaian itu khuyala, sombong. Allah tidak mau lihat orang-orang yang sombong dengan pakaiannya itu.
Malah ada hadis yang mengatakan ma'asfala minal ka'baini minal izari finnar. Kalau sarung itu menutupi mata kaki, maka itu di neraka. Berarti kalau lihat dalilnya hadis itu saja kan mestinya nek nganggo sarung apa katok dawa nutupi polok finnar neraka, berarti kan tidak boleh, itu dilarang. Tapi majelis tarjih mengambil hadis begini. Ada hadis Rasulullah begini. Suatu saat karena Abu Bakar itu orang yang sangat takut untuk masuk neraka, sangat khawatir masuk neraka, maka Abu Bakar itu ketika mendengar hadis tentang ma'asfalam minal ka'baini minal izari finnar, kalau pakaian itu menutup mata kaki itu di neraka, Abu Bakar matur kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini bagaimana? Karena saya itu selalu pakaian saya itu menutupi mata kaki saya. Abu Bakar, kalau gitu saya ini neraka, wahai Rasulullah. Saya di neraka, wong. Pakaian saya menutupi mata kaki saya. Apa jawabnya? Jawab Rasulullah, innaka lasta mimma yaf'aluhu khuyala. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang mengerjakan itu dengan sombong. Artinya Abu Bakar, kamu tidak termasuk yang neraka. Meskipun pakaianmu menutup mata kaki, tetapi kamu tidak khuyala, kamu tidak sombong. Yang dilarang adalah khuyalanya, sombongnya. Nah, akhirnya tarjih mengambil itu. Jadi sekarang yang dipersoalkan bukan kok nutup mata kaki apa tidak, berpakaian itu sombong apa tidak. Karena buktinya ketika Abu Bakar mengatakan, wahai, kalau begitu aku termasuk ahli neraka karena pakaianku menutupi mata kaki, ternyata Rasulullah menjawab, innaka lasta mimma yaf'aluh khuyala. Engkau tidak termasuk orang yang mengerjakan itu, artinya tidak termasuk yang neraka tadi. Meskipun Abu Bakar engkau pakaianmu menutup mata kaki. Tapi ada juga yang tetap kenceng, pokoknya nek celanane apa sarung menutup mata kepala, mata kaki tidak boleh. Monggo saja, kita hormati orang tidak sependapat kata. Tapi kita punya argumentasi. Kita punya argumentasi sendiri. Kita punya argumentasi sendiri. Makanya di Bailah Muhammadiyah ini tidak ada yang mempersoalkan celananya itu di atas mata kaki atau menutup mata kaki, tidak ada, karena memang orang-orang Muhammadiyah sudah berpedoman pada ini, tanya jawab himpunan putusan tarjih ini di masalah agama ini, jadi sudah ada di sana. Jamaah yang kami hormati, ini adalah cara berpikir Muhammadiyah di bidang hukum. Itulah Muhammadiyah itu selalu lurus pendapatnya. Jangan sampai di Muhammadiyah ini kita termasuk yang al-afkar al-munharifah, pola pikir menyimpang. Jangan sampai. Di Muhammadiyah harus selalu al-afkar al-mustaqimah, pola pikir pemikiran yang lurus harus itu. Ya ini kita menghadapi COVID ini saja kan Muhammadiyah betul-betul menerima apa yang namanya protokol, diterima oleh Muhammadiyah karena itu untuk sebuah tuntutan kesehatan. Nah, orang memenuhi protokol nanti malah menyalahi kaidah-kaidah kesehatan. Kita menerima itu. Sehingga di masjid-masjid Muhammadiyah ya tetap diadakan protokol kesehatan. Softnya yang tadinya harus rapat sekarang tidak rapat. Kenapa begitu? Ya ini memang Muhammadiyah menerima protokol ini karena hifdzun nafas, menjaga jiwa itu suatu hal yang merupakan masalah zaruri, masalah pokok.
Di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan dirimu ke dalam kerusakan. Menjatuhkan dalam kerusakan itu tidak boleh. Maka tadi di depan sudah saya sampaikan, al-wiqayah khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Itu soalnya ini, jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kerusakan. Nah, supaya kita tidak rusak, kita tidak sakit, kita tidak ini, maka langkah itu harus ditempuh, harus dilakukan. Harus dilakukan. Itulah kalau kita lihat putusan-putusan Muhammadiyah sebagaimana di Tanwir Bengkulu kemarin itu, di sana sampai dirumuskan kalau orang Muhammadiyah itu supaya mengikuti perkembangan zaman dengan cara apa? Mengikuti perkembangan medsos, media sosial. Media sosial itu kita ikuti, jangan dihindari. Media sosial itu kita ikuti. Bahkan di mana-mana ada pengajian lewat daring, Muhammadiyah daerah Solo, PDM Solo juga lewat daring. Ini harus diikuti. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi itu. Tetapi jangan lupa, dalam mengikuti medsos, dalam menyelenggarakan medsos, harus selalu berlandaskan kepada apa? Lah ini, diingatkan di dalam Tanwir di Bengkulu itu. Diingatkan, supaya berbasis kepada ta'aruf. Apa ta'aruf? Ta'aruf itu perkenalan. Kemudian berbasis kepada ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Ojo dengan medsos malah mari padu. Ojo. Kemudian juga berbasis kepada tabayun. Tabayun apa? Tabayun itu klarifikasi. Apa-apa ya kudu nganggo klarifikasi. Ada hak tanya, ada hak jawab. Nah, orang berpendapat nulis WA ini, dia ada hak untuk menjawab. Orang kok WA ini terus dimusuhi, tidak dimusuhi, tapi harus ada hak jawab. Hak klarifikasi itu ada tabayun. Kalau ada berita kok sing kok mosok koyo ngene ditabayunkan ojo digremengi, ojo dimusuhi lah. Maka ya ini maaf saja ini kalau sekarang ada grup-grup medsos di Muhammadiyah ya sedapat mungkin ya ditoto lah supaya apa? Supaya ya dalam bermedsos itu yang baik-baik lah, yang sopan, yang santun, tidak ada ujaran kebencian, toleransinya, tasamuhnya juga dijaga. Jangan sampai kita di Muhammadiyah itu ikut kelompok intoleran ya. Kita toleran, tapi toleran juga harus toleran yang benar, tidak toleran yang salah. Kalau dalam Alkitab kita ya kenceng, tapi dalam muamalah kita toleran. Itu. Ukhuwah dijaga, persaudaraan, dijaga keutuhan umat Islam. Kita dengan kelompok-kelompok lain ya sedapat mungkin berkomunikasi yang baik, menjaga yang baik-baik. Jamaah yang saya hormati, inilah di sini kami katakan bahwa Muhammadiyah itu kalau di dalam Tanwir Bengkulu itu beragama yang mencerahkan. Beragama yang mencerahkan itu kita selalu memotivasi umat ini untuk selalu menuju kepada hal-hal yang mencerahkan. Mencerahkan itu membuat pikiran itu lebih luas, lebih padang, lebih jelas, dan tidak ada hoak, tidak ada berita-berita tipu-tipuan itu tidak ada. Maka ya kalau memasukkan di WA ya ojo WA sing hoak-hoak itu kita hindari, ojo nuruti hoak-hoak, dituruti ya, dilakoni ya, enggak usah. Kita enggak usah yang itu. Kita itu yang baik-baik saja. Kita ikuti yang baik-baik saja. Ini. Jamaah yang saya hormati, jadi ada prinsip tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa
inna dina qad anzala limaslahatin nasi wa khalihim. Agama ini diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan manusia, untuk kemaslahatan manusia wa khalihim, dan kebaikan manusia. Wa inna min usulihi man udhurani wa dhirar. Dan pokok prinsip hukum Islam itu terhindarnya, tercegahnya adanya hal-hal yang bahaya dan membahayakan. Semua yang bahaya itu dihindari. Itulah maka kita terpaksa kalau berhadapan-hadapan dengan orang ya sekarang ini, padahal kalau hadisnya kan afsus salam ya sebarkan salam, tapi sekarang ya terpaksa saja kalau ketemu ya hanya dengan isyarat. Mau jabatan tangan kan secara protokol kan tidak dibenarkan itu, ya wis ora apa-apa. Ora kok kudu jipik lah. Karena penyebaran COVID itu memang harus dijaga betul itu, dan ini semakin hari kita lihat kok COVID ini tidak semakin reda, tapi malah ada berita benar apa tidak itu katanya malah sekarang COVID itu semakin ganas. Itu ganas apanya sampai itulah. Kita harus menjagalah kita supaya menjaga. Dan itu pun kita kan hanya ikhtiar. Kita hanya ikhtiar ya. Kita hanya ikhtiar. Tapi kalau di dalam kitab itu kan dikatakan di sana wala radda qada'ahu. Kalau itu sudah menjadi takdir Allah, kita tidak dapat menolak takdir itu ya. Wala radda qada'ahu. Ora iso nolak. Tapi kita bisanya hanya wiqayah, menjaga saja. Bisanya hanya mencegah saja, tapi kalau namanya sudah takdir, ya takdir itu harus kita terima. Lah inilah, itulah sebabnya kan kita ini kalau sehabis sholat itu di antara doa kita itu kan begini. Bismillahirrahmanirrahim biqadaika ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah. Radhini biqadaika, berilah aku rasa rela menerima ketetapan-ketetapanmu, menerima takdir-takdirmu. Wa barik li ma qudiroli, dan tambahilah berkah kepadaku ma qudiroli, apa yang ditakdirkan untukku. Jadi takdir itu kita berharap memperoleh tambahnya berkah. Hatta la uhiba ta'jila ma akhirta, sehingga aku tidak suka menyegerakan apa yang mestinya aku akhirkan. Wa ta'khira ma ajalta, dan mengakhirkan apa yang kau segerakan. Pokoknya ya Allah, kalau sudah menjadi takdirmu, kami harus bisa menerima dengan lega, dengan rela. Insya Allah dengan menerima takdir dengan lega itu insya Allah akan membawa kepada kebaikan. Demikian sesuai waktu yang diberikan kepada saya, pada kami ini, kami akhiri jam 9 kurang 15 menit. Jam saya, menurut jam saya. Tepat. Ya. Masih ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta pengajian virtual, pada kesempatan ini sesi Zana Jawab bisa hand raise, bisa lewat kolom chat, bisa lewat langsung on air dengan melambaikan tangan. Apa yang sudah disampaikan oleh Kiai tadi, mungkin dari saudara semuanya ada yang ingin diperjelas atau ada yang ditanyakan. Monggo kita mulai untuk sesi tanya jawabnya. Ini sudah hadir dari Lawean Ustadz Sofyan Muhtar, yang tadi jam 8 sempat sudah kita absen, Kiai. Iya. Percabang. Iya, alhamdulillah. Kemudian juga sudah hadir komplit ini dari unsur WDM hadir, Digasmen hadir, PCM hadir, ya. Monggo bisa hand raise atau bisa langsung lewat kolom chat juga bisa apabila Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan. Semoga. Oh ya, ini yang pertama dari Pak Haji Joko Rianto. Ini sudah melambaikan tangan. Ya, monggo bisa disampaikan. Ya, monggo.
Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami menyimak sejak sampai akhir Kiai Anwar memberikan ditutur. Saya tertarik sekali terkait tadi jamaah yang menutup mata kaki tidak menjadi masalah. Yang akan kami tanyakan tatkala saya jamaah di masjid lain pada saat sholat Isya, mampir satu masjid. Kemudian saya berusaha untuk konsentrasi dalam bersholat. Tahu-tahu kaki saya itu diinjek dari samping kanan saya. Bahkan kebetulan dari kuku samping kanan saya itu jendiannya itu panjang sehingga menyentuh jendian saya merasa sengkrak. Selesai sholat, saya menemui orang tersebut. Nyun sewu mas, kebetulan penjenengan tadi waktu sholat mengganggu waktu saya sholat. Karena saya sholat mau konsentrasi, kebetulan penjenengan malah nginjek, malah dayangi, sehingga saya tidak bisa konsentrasi sholat saya. Saya tegur seperti itu. Dia diam saja. Apakah saya menegur ini termasuk salah? Saya mohon petunjuk Kiai. Maturnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Ya. Langsung jawab atau masih membuka lagi? Oh, langsung saja, biar langsung ya. Okay. Jadi Pak Haji Joko menegur dia itu adalah sesuatu yang bagus dan baik. Memang sebetulnya kalau ada orang mengganggu sholat orang lain, ya perlu kita ingatkan, supaya dia tidak demikian. Tapi kalau dia diam dan merasa benar, ya sudah, yang penting kita sudah berusaha mengingatkan supaya dia tidak mengganggu orang lain. Itu memang di beberapa tempat saya juga pernah mengalami seperti penjenengan. Artinya saya itu kaki saya diikuti terus itu, diinjek itu loh. Lah, itu cuma saya setelah itu ya diam saja. Kalau seperti Pak Joko mengingatkan itu malah bagus diingatkan. Tidak apa-apa Pak Joko. Itu langkah yang sudah benar karena mengganggu orang lain itu tidak boleh. Dan itu sebenarnya memang tidak perlu menginjak kaki sebelahnya, itu tidak perlu. Saya juga belum tahu dasarnya orang kok kakinya itu sebetulnya kan yang penting itu kan dirapatkan, tapi kan kok terus diinjakkan itu loh, itu anunya apa itu tadi? Yaitu di Muhammadiyah tidak ada begitu itu. Di Tarjah juga tidak diturunkan untuk itu. Jadi untuk Pak Haji Joko benar apa yang sudah penjenengan lakukan itu. Dan perkara dia tidak memperhatikan itu masalah lain. Yang penting kita sudah berusaha supaya orang tidak mengganggu sholat orang lain. Demikian. Terima kasih Kiai Anwar. Selanjutnya ini dari PCM Solo Selatan. Bisa di-on kan mikrofonnya dari sini, Mas Harko? Ya. Ini kebetulan di layar basecamp-nya di SMP Muhammadiyah 8, Kiai. Iya. Iya. Ya, sudah di-on kan? Monggo, bisa Solo Selatan. Assalamualaikum Solo Selatan. Ya, pertanyaan kami kaitannya dengan istilah rokatan tadi Bapak. Apa? Rokatan, kesenangan tadi. Rokatan. Mohon maaf Pak Haji Abdurrahim, bisa mendekat dengan layar. Dari sini suaranya tidak terlalu jelas. Ya, maju saja. Pertanyaan kami tentang doa yang kaitannya dengan rokatan tadi. Dengan? Ya. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair dan waj'al mauta rohatan li fi kulli syarr.
Ini korelasinya mohon diberi penjelasan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh ya, dan jadikan kematian sebagai istirahat dari beban kesehatan. Ya, rohatan di situ juga bisa berarti kesenangan itu. Ya, istirahat kesenangan juga bisa. Rohatan bisa berarti kesenangan, juga bisa berarti istirahat. Artinya kematian itu kan tidak menjadikan sesuatu yang justru membebani, tetapi itu suatu hal yang menyenangkan saja gitu loh. Ya, ya, rohatan itu begitu. Rohatan itu bisa istirahat, bisa diartikan kesenangan, bisa. Monggo saja. Dan sebagai orang mukmin bahwa kematian itu adalah sesuatu yang menyenangkan saja. Karena pada dasarnya orang hidup itu kan hanya perubahan dari alam dunia kepada alam lain. Orang itu kalau sudah hidup kan hidup terus. Dari alam dunia masuk ke alam kubur. Setelah alam kubur nanti masuk ke alam akhirat. Itu alam terus. Jadi kita itu sebetulnya ya mati tapi hidup terus sebetulnya. Pada dasarnya orang itu kalau sudah kebacut hidup seperti kita ini, itu tidak akan mati ya hidup, cuma alamnya saja yang beda. Di alam kubur nanti kan mengalami kehidupan alam kubur lagi. Nanti setelah alam akhirat juga masuk alam akhirat. Makanya kalau kita tahu hidup begitu tuh neng dunia nek kesempatan ora dienggo ibadah ya rugi tenan sebetulnya itu ya, rugi betul wong. Sebetulnya itu hidup di dunia itu hanya hanya sebentar sekali. Setelah itu yang lama kan malah di alam kubur ya. Di alam kubur itu sebetulnya ya ada hidup juga, tapi hidupnya terbatas di kuburan itu. Tidak bisa kayak kita kemana-mana itu. Tapi kita secara pribadi ya masih hidup, tapi hidup di alam kubur. Demikian ya. Ya, terima kasih Kiai, jelas sekali. Kemudian ini ada chat, mau dibuka Mas dari Solo Utara, Ustadz Azhari. Monggo bisa menyampaikan secara on air dari Solo Utara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus begini, Yai. Pasien sakit, ya sementara karena belum dicek medis, itu ditengarai terdampak COVID. Katakanlah masuk rumah sakit pagi hari, namun sore hari meninggal. Lalu dimakamkannya malam hari. Pada waktu perawatan di rumah sakit itu dicoba untuk dilakukan tes apa itu namanya, swab atau apa itu. Dan pada waktu meninggal hasil tesnya itu belum tahu apakah dia itu mengidap COVID atau tidak. Nah, dan lalu dimakamkan pada malam hari itu. Setelah 2 hari kemudian hasil tes swabnya itu keluar bahwa dia negatif. Nah, lalu ada anggota ahli waris yang mengingatkan bahwa si mayat ini dulu pernah waktu masa hidupnya pesan kalau meninggal minta dimakamkan di samping makam istrinya. Maka dibongkarlah kuburan tersebut dan dipindahkan ke samping makam istrinya. Yang jadi permasalahan adalah haruskah si mayat tadi dimandikan seperti layaknya jenazah orang yang tidak terpapar COVID. Mungkin kalau terpapar COVID sudah ada secara syar'inya seperti itu. Gitu. Ini kok pertanyaan saya. Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Jadi untuk merawat pasien yang diindikasikan atau yang diduga kena COVID, maka harus melalui protokol COVID. Nah, kalau sudah diduga sebagai pasien COVID, diduga itu kan diduga, kan swabnya belum keluar.
kemudian penguburannya secara COVID, itu rumah sakit sudah tidak salah karena sudah melalui SOP. Ya, sudah sistem operasional prosedurnya memang sudah seperti itu. Itu memang SOP dari rumah sakit. Kalau rumah sakit tidak begitu, malah salah. Sebab apa? Iya kalau tidak COVID. Kalau COVID kan malah bahaya. Kan jenazah COVID itu harus ada perlakuan khusus dalam rangka tidak menyebar. Itu kalau di dalam usul fikih itu namanya saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu adalah menutup segala jalan yang menuju kepada kerugian, kerusakan. Saddu dzari'ah. Rumah sakit melakukan penguburan secara protokol COVID itu sudah merupakan langkah saddu dzari'ah. Kenapa? Karena tidak jelas dia itu swabnya belum keluar. Tapi kalau tidak segera dikubur itu akan salah. Itu akan salah. Rumah sakit sudah benar untuk itu. Dan jenazah itu menurut saya ya tidak usah kemudian dimandikan, dikafani lagi. Tidak perlu. Apa yang sudah dilakukan awal sudah tidak perlu diulang lagi. Kalau diulang malah menjadi keliru. Itu menurut pendapat kami. Jadi karena rumah sakit sudah melakukan dengan langkah yang benar, maka apa yang sudah dibenarkan pada awal akhirnya juga ikut benar. Meskipun itu dia negatif, tapi dugaan awalnya kan positif. Dan itu memang dalam rangka apa tadi? Saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu menutup segala jalan yang menuju kepada yang merugikan atau yang merusakkan. Nah, itulah saddu dzari'ah. Tidak apa-apa, rumah sakit sudah benar. Keluarga yang memindah kuburannya itu juga sudah tidak masalah karena wasiatnya dijejerke. Tapi tentang upacara, tentang apa? Gula pentah itu apa namanya itu? Apa? Ngerukti jenazah, rumah sakit juga sudah tidak salah. Karena ngeruktinya jenazah, kalau diduga COVID harus diprotokoli secara COVID. Itu saddu dzari'ah. Demikian. Ya. Terima kasih Kiai. Ya. Pak Azhari, jelas ya. Ini masih 2 menit again ya, 2 menit lagi. Ya. Ini ada chat Kiai dari Mas Soleh Amini. Pertanyaan begini Kiai. Sholat memakai masker boleh tidak Kiai? Ya, monggo. Ya, pada hemat kami ya sholat pakai masker boleh saja. Tidak apa-apa. Itu kan keadaan yang darurat itu. Tidak apa-apa. Karena darurat ya. Kenapa kok darurat ya? Sholat pakai masker itu darurat kan memang ketika kita sujud itu loh. Ketika kita sujud itu kita itu kan mencium apa? Sajadah, mencium ya tempat sujud itu. Jangan-jangan nanti dimungkinkan nanti kena droplet atau apa-apa. Itu juga termasuk al-wiqayah tadi ya. Termasuk al-wiqayah penjagaan, menjaga, menghindari, menjaga, mencegah. Tidak apa-apa. Jadi sholat pakai masker juga tidak apa-apa. Nah kalau kami ini tidak pakai masker, ini kan sudah protokol 1 meter dengan sebelah kami. Tidak apa-apa ini. Dan, ya, itu saja. Dan biar mudah diterima anunya itu. Tapi ini sudah 1 meter. Tapi kalau sujud kan tidak. Sujud itu kan menempel kepada tempat sajadah itu loh. Nah, pada tempat sajadah ini dalam rangka menjaga, maka itu. Yaitu tadi kan COVID ini, menghindari COVID ini kan termasuk masalah daruri. Masalah daruri itu masalah yang pokok, yaitu hifdzun nafas, menjaga nyawa, menjaga keselamatan jiwa. Ini masalah pokok. Maka untuk masalah pokok akhirnya juga menjadi diperbolehkan. Demikian. Ya, cukup, ya. Terima kasih Kiai. Tepat jam 9. Bapak Ibu peserta pengajian virtual, alhamdulillah tepat sekali. Pada kesempatan ini 9 malam tepat. Kita akhiri pengajian pada malam hari dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jarko, teman-teman berada di sini, Pak Ketua Majelis Tablik yang senantiasa istiqomah mendampingi pengajian, Mas Firman di Mentari FM, Pak Abdi dan Mas Sultan. Kita undur diri, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin foto.